malam Bapak Guru, saya bernama Aman Ketua Calon Filipina 10. Saya dari Antonius 5 ingin memberikan hasil yang saya baca dari judul hikayat, yaitu Sajian dan Ikan Toda. Suatu hari ada seorang datu yang sangat sakti memberaguna yang bernama Datu Mambrur. Dia bersamadi di tengah laut, di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang malam dia bersamadi di antara percikan bui, serbu ombak, angin gelombang, dan badai topan. Ia memohon kepada Sang Pencipta diberi pulau tempat permukiman atau tempat bermukimnya anak cucu keturunannya kelak. Hatta ketika sedang bertapa, ada seekor ikan yang muncul dari permukaan laut dan terbang ingin menyerangnya. Tanpa bergusik dan dari pertapannya, ikan tersebut jatuh di karang. Lalu muncul lagi ikan yang lain menyerang dia, begitu pula secara berulang-ulang. Sampai ikan terakhir terpelanting persis jatuh di karang saat Datu Mambrur membuka mata. Datu Mambrur bertanya, "Hai ikan, apa maksudmu mengganggu petapanku? Saya Raja Ikan Toda. Saya Raja Ikan Toda yang menguasai perairan ini. Samadimu membuat lautan bergelora. Kami terusik dan aku akan menyerang dan kami memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti. Aku mengabdi kepadamu. Sebelum menyerangmu, kami membuat kesepakatan bahwa jika saya kalah, saya akan menuruti semua perintahmu. Tolonglah aku, Datu Mambrur, obatilah luka-lukaku agar aku bisa kembali seperti semula. Jika aku terlalu lama di daratan, saya akan kehilangan napas dan mati. Atas nama rakyatku, aku berjanji akan mengabdi kepadamu. Tolonglah aku." Kemudian Raja Toda mengatakan, "Baiklah Datu Mambrur." Datu Mambrur berkata, "Baiklah Datu Mambrur, berdiri sebagai sama ciptaannya, aku akan menolongmu. Apa permintaanmu, kami akan mengabulkannya. Kami akan memenuhinya. Datu ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani ikan duyung dan gurita, atau ingin berkeliling dunia bersama ikan paus dan lumba-lumba? Tidak, aku tidak mempunyai keinginan pribadi. Aku ingin memikirkan masa depan anak cucuku nanti." Lalu Datu Mambrur menceritakan arti pertapannya. Kemudian Ikan Toda berkata, "Aku akan mengerahkan seluruh rakyatku untuk memenuhi permintaanmu. Kami bersumpah sebelum matahari terbit esok, impianmu akan terwujud." Datu Mambrur tak dapat membayangkan bagaimana Raja Ikan Toda akan memenuhi sumpahnya. Lalu sebelum matahari terbit, akhir dari pertapannya, terkejutlah dia mendengar suara lautan yang sedang naik dari dasar laut dan muncul ke permukaan laut, lengkap dengan lembah dan pegunungan. Ternyata dari bawah laut sudah ada bermacam ikan yang mendorong laut itu sampai ke atas, dan mereka mengatakan sajian. Lalu datang Raja Ikan Toda berkata, Aku sudah menepati janjiku sebelum matahari terbit. Ini adalah pulau yang kau inginkan." Datu Mambrur senang dan bergembira. Impiannya tentang pulau yang akan dijadikan tempat tinggal pemukiman anak cucunya telah terwujud. Permohonannya telah dikabulkan. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakan pulau itu tersebut Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun menjadi pulau laut, sebab itu timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sebagai hikmahnya, kata Sajian dan Ikan Toda dijadikan slogan dan lambang pemerintah Kabupaten Kota Baru. Sekian dari saya, Bapak Guru. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam.